Nah, hari ini spesial banget ya di Udahlah Eksklusif Baby Care kedatangan dokter spesialis anak, Dokter Hai, kita Aisyah. ketemu lagi. Ketemu lagi, seneng banget ya ketemu sama Dokter Aisyah karena aku mau banyak tanya mengenai ketika berpuasa Ramadan, ibu menyusui itu apakah diperbolehkan? Gitu, kira-kira aman nggak sih ibu menyusui itu untuk bayinya? Boleh nggak puasa? Terus tips and triknya itu seperti apa? Aman nggak sih, Dok? Kita bakal bahas ya tentang kewajiban berpuasa untuk bumil sama busui ya, mungkin bumil sekalian. Jadi sebetulnya kalau dalam Islam itu ada yang namanya membayar fidyah ya. Jadi memang Allah tuh memberikan keringanan kita untuk, maksudnya keringanan untuk ibu menyusui dan ibu hamil. Nah, terutama ibu hamil ya, karena kan kaitannya sama kesehatan janinnya. Gitu. Oke. Kalau untuk ibu menyusui, lihat usia bayinya. Kalau misal usia bayinya masih 0 sampai 6 bulan, artinya kan memang itu judulnya ASI eksklusif. Jadi bayi itu benar-benar hidupnya cuma bergantung dari ASI ibunya, gitu kan? Kalau bisa ASI ya. Nah, berarti setiap 2 jam sampai 3 jam sekali harus nyusu. Kebayang nggak kira-kira ibunya bakal sehaus apa kalau berpuasa? Nah, ini tergantung dari ke tingkat keimanan seseorang ya, sama apakah nutrisi yang dikonsumsi sama ibunya bergizi atau enggak, atau tidurnya cukup atau enggak. Nah, kalau memang tidak kuat berpuasa, maka tidak apa-apa. Dalam agama pun diperbolehkan untuk misalnya tidak berpuasa, tapi bisa membayar fidyah sesuai aturan agama ya. Nah, tetapi kalau misalnya bayinya sudah usia di atas 6 bulan, berarti kan bayi itu kebutuhan kalorinya tidak hanya tercukupi dari ASI aja. Oke, udah makan. Nah, kita katakan apa namanya? MPASI. Makanan pendamping ASI ya, mulai 6 bulan tuh udah ada purep, kemudian 8 bulan nanti yang mulai bubur kasar dan seterusnya sampai 2 tahun ya MPASI itu ya. Kalau udah 1 tahun ke atas udah lebih aman. Karena cuma 30% nih ASINya gitu. Jadi misalnya Bunda mau tetap menyusui pada saat berpuasa, it's fine, it's okay gitu. Sangat-sangat oke. Nah, tapi harus sesuai anjuran ya. Jadi sebenarnya nggak lemes-lemes banget. Masa iya mau puasa tapi kayak nggak bisa aktivitas, cuma tidur-tiduran aja. Berarti ada yang harus diperhatikan gitu ya. Nanti ada kita bahas ya di sini ya. Nah, kira-kira apa aja itu ya yang harus diperhatikan untuk ibu menyusui gitu? Oke. Ibu menyusui itu tentunya kalori yang dimakan juga harus berbeda nih Mbak Arini. Karena kan dia ada kewajiban untuk menyusui anaknya ya. Pasti keluar kalori dong. Nggak usah olahraga aja udah keluar kalori ya. Beda sama kita duduk-duduk aja ya. Rebahan aja kita kalorinya nggak akan mungkin terkeluar ya, Dokter. Ini kalau misalnya sambil belanja bisa keluar kok kalorinya kan jalan. Nah, kembali lagi ya ke ibu menyusui yang berpuasa. Itu pertama harus cukupi kebutuhan nutrisinya dulu. Jadi orang biasa sama ibu menyusui itu kebutuhannya lebih banyak yang ibu menyusui gitu. Kalau orang biasa aja harus makan 3 kali sehari, sama mungkin snack ya, snacking gitu. Kalau ibu menyusui itu juga harus. Nah, tambahannya adalah kebutuhan cairannya meningkat nih. Gitu. Kalau orang biasa 2 liter, dia 3 liter dalam sehari. Gitu. Terus kalau biasanya kan kita kalau hari-hari biasa makan sarapan, makan siang, makan malam. Nah, terus kalau kita puasa cuman buka puasa Sahur. sahur kan. Ketiga di mana? Nah, ini kita trik ya. Jadi setelah kita tarawih, kita ke masjid pulang, itu makan lagi kalau bisa. Jadi sebelum ya pulang tarawih jam 8 lah ya, itu bisa makan lagi. Jangan lupa minum air putih. Nah, ini tipsnya adalah ketika Bunda buka puasa itu minum seteguk air, 1 gelas air putih ya. Udah, terus makan kurma misalnya. Nanti kita akan bahas berbagai macam manfaat kurma. Kemudian makan besar kan, makan besar. Terus abis itu misalnya ibadah tarawih, pulang nanti minum 2 gelas. Atau tadi setelah makan besar minum 2 gelas. Pulang tarawih mau istirahat, minum lagi 2 gelas. Udah dapat 5 gelas kan. Kemudian bangun sahur, minum 1 gelas atau 2 gelas. Jadi intinya sehari itu total 8 gelas per hari minimal. Berarti harus menjaga asupan cairan ya, minimal 8 gelas. Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh kembung nggak sih, Dokter? Kan dikasih jarak, makanya tadi 1 gelas dulu waktu berbuka, terus makan dulu, terus minum lagi misalnya 1 gelas atau 2 gelas, terus sholat dulu, pulang, minum lagi, atau nanti jam berapa malam, misalnya kebangun Tengah malam gitu ya. misalnya nyusuin anaknya, minum lagi gitu, pokoknya minimal 8 gelas sehari. Silahkan diatur sendiri nanti mau gimana. Nah, kalau untuk asupan makanannya nih, apakah porsinya itu harus besar atau nggak apa-apa nih sedikit aja, tapi yang penting nutrisinya tuh komplit gitu? Benar. Nah, ini seringkali yang salah ya, makanya banyak
ibu-ibu nih habis lahiran tuh udah bedah banyak Sama aku dong. jadi waktu gagas aduh ciamik gitu ya langsung gitu. Ya kan itu Akhirnya problemnya bukan hanya 1 orang, 2 orang, Dok. Banyak sekali mom banyak seperti sekali dan itu. kadang mikirnya aku lagi menyusui ya udah aku harus makan Makan banyak. Nah, karbonya banyak banyak. nah banyak ini bukan banyak tetapi Mhm, yang berkualitas. Jadi oke. apa ya tadi nah itu tadi banyak seringkali makannya nasinya banyak porsinya. Nah, harusnya kita perhatikan kandungan makronutrien sama Mhm, mikronutrien. oke. Nah, makronutrien itu ada karbohidrat Yes. cukup 50% ya. Kita Oke. butuh tenaga dong ya. Kalau orang Indonesia mayoritas makannya nasi ya. Mhm. Kalau orang barat makannya roti. Nah, kalau orang Indonesia kalau saya belum makan nasi, saya belum makan. Belum kenyang, Dokter. Nggak Iya. disebut makan kalau belum makan nasi gitu ya. Nah, padahal terkadang kita minum air manis aja, teh manis ya Kalorinya dengan kalorinya tinggi. tinggi. Nah, itu juga bikin ini ya badannya jadi ya oke dari situ ya. Jadi, Bunda hati-hati jangan terpatok sama gula aja, sama Oke, karbohidrat aja. Karena dalam sehari itu kebutuhan gula kita yang disarankan cuma 50 gram dalam sehari yang dewasa oke, ya, alias 4 sendok teh gitu. oke. Jadi kalau misalnya istilahnya isi piringku itu 50%-nya ada karbohidrat atau Mhm. nasi, boleh diganti kentang atau apapun ya yang karbohidrat lain. Kemudian 20%-nya adalah protein, Protein. ya kan? Protein bisa hewani ataupun nabati. Oke. Cuman lebih bagus hewani ya, karena dia kandungannya juga lebih Banyak banyak, lebih proteinnya. tinggi dan dia juga membersamai lemaknya biasanya. Oke. Misalnya makan ayam dada, udah ada lemaknya juga, telur udah ada lemaknya. Lemaknya 20-30%, sisanya adalah mikronutrien. Mikro adalah kecil, berarti vitamin sama mineral. Nah, ini yang nggak boleh dilupakan nih, mom and dad semua, moms and pops ya, bahwa serat itu perlu ya, karena supaya Bunda nggak cepet lapar. Oke. Contoh ya misalnya habis buka puasa atau habis sahur deh. Habis sahur tuh disarankan makan yang karbohidrat kompleks, Mbak. Oke. Kompleks itu artinya lebih rumit ya Mhm. strukturnya. Beda sama karbohidrat simpleks atau Oke, sederhana. yang kenyangnya lama gitu, Dokter? Oke. Jadi ketika kita makan sesuatu, maka tubuh kita akan kita punya insulin nih kayak Oke. polisinya gula dalam tubuh kita. Jadi ketika kita kita makan, insulin akan mendetek, wah gulanya tinggi nih, berarti Oke. aku harus bekerja. Oke. Langsung diturunin. Nah, ketika kadar gula darahnya udah turun, udah diproses, maka akan lapar manusianya. Oke. Ibunya akan lapar. Nanti Oke. kalau lapar, biasanya makan ya. Makan Cuma kan kan kita puasa. Masa iya mau dibatalin ya kan? Nah, makanya puasa beduk gitu, Dokter, nanti. iya puasa beduk, puasa sapi malah kan jam 9 udah lapar lagi. Ya, jadi makanya disarankan untuk makan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Apa Oke. aja tuh? Ada yang namanya nasi merah. Oke. Ya, beda sama nasi putih. Heeh. Kalau nasi putih lebih simpleks. Oke. Kemudian ada roti gandum Roti yang lebih gandum. berserat-serat gitu Iya. ya. Kemudian ada oatmeal. Oke, Nah, oatmeal. terus buah-buahan yang mengandung serat yang tinggi itu juga. Enggak, buah-buahan itu serat ya, tapi kalau karbohidrat kompleks tadi yang saya sebutkan. Gitu. Kalau untuk kentang, singkong, ubi gitu masuk ke Simpleks. karbohidrat simplek? Oke. Lebih cepat. Jadi lebih cepat kenyang, tapi lebih cepat lapar. Oke. Nah, tapi kalau buat buka puasa, Heeh. nggak apa-apa, kita langsung Oke. makan kurma kan langsung naik tuh gula darahnya, supaya nggak lemes-lemes banget, Oke, tuh. berarti intinya, nggak asal porsinya aja, tapi yang paling penting adalah kandungan nutrisi, porsi nutrisinya. Benar, banget banget. Jadi jangan lupa mikronutrien juga penting ya. Oke. Biasanya kalau berpuasa itu ngaruh nggak sih? Oh iya belum tanya ya, ya nanti dulu, nanti dulu deh. Nah, kalau untuk waktu-waktu menyusui sendiri saat puasa, ini pastinya kan juga ada, apa ya, ada waktu-waktu tertentu nih yang kadang tuh kita jadi, apa namanya, harus perhatikan gitu. Apakah ketika pagi hari harus disusui, nanti break dulu, siangnya disusuin lagi atau break dulu, karena kadang, isi, apa, Payudara, ASI, payudara itu kan kadang kosong ya, ya. Dokter, ada waktu kosongnya Mm, gitu. Nah, waktu-waktu yang tepat tuh saat apa gitu? oke. Kalau masalah ini kita lihat lagi di usia bayinya ya. Kalau Oke. misal bayinya memang 0 sampai 6 bulan ya ASI on demand kan semaunya Oke. bayi. Jadi setiap 2 jam sampai 3 jam sekali itu disarankan. Karena benar-benar dia itu hidupnya dari ASI Pasti aja. aja. Gimana sih rasanya jadi ibu yang sangat dibutuhkan anaknya ya kan. Jadi bundanya akan lebih rentan kehausan sih. Makanya Oke. tadi saya bilang kalau memang tidak kuat berpuasa, kalau misalnya bundanya benar-benar lemes banget, terus dehidrasi itu Mhm. batalin aja. Oke. Tapi kalau misalnya anaknya, bayinya udah di atas 6 bulan nih atau bahkan di atas 1 tahun, saya rasa lebih cukup aman ya. Karena Oke. apa namanya, nyusunya lebih fleksibel. Jadi Oke. kalau misalnya ini mau berapa bulan nih, misalnya 8 bulan ya. 8 bulan itu kan berarti kebutuhan ASINya udah
50-50 ya, Mhm. 50-50 itu maksudnya 50%-nya ASI, 50%-nya MPASI. Berarti si bayi ini nggak bener-bener harus mantengin ASI aja. Oke, bisa dikasih makanan pendamping ya? Bener. Nah, ini kita kembalikan ke jam makannya si kecil. Berarti kalau Oke. si kecil sarapannya jam 7, jam 8 kan, Mhm. yang awal makan besar. Habis itu jam 10 baru ASI, ya udah, Oke. kasihlah ASI di situ. Nah, tadi Mbak Arini tanya, "Dok, gimana kalau payudaranya Payudaranya kosong?" kosong. Tubuh kita tuh udah pinter banget nih Mbak Arini, udah ada yang ngatur, subhanallah, Allah yang ngatur ya sebenarnya. Jadi ketika payudara kosong, maka sinyal dari hipotalamus sudah Mhm. ada, "Ini kosong, isi lagi." Ini lagi Oke. hormon oksitosin ya nanti yang ngisi. Nah, jadi buat ngisi itu butuh apa? Butuh nutrisi tadi yang Oke. saya bilang. Butuh nutrisi sama butuh energi, yaitu dari karbohidrat, protein, lemak, Mhm. segala macam. Jangan lupa mikronutrien juga. Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih bedanya ibu menyusui yang berpuasa sama Mhm. nggak berpuasa? Kira-kira Oke. kandungan ASI-nya sama atau enggak? Betul, nutrisinya berbeda atau enggak gitu ya, dokter. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih, dokter. Pastinya kan kalau untuk bayi sendiri, Mhm, untuk ini tuh kira-kira cukup nggak ya? Karena kadang ada aku sendiri nih, mhm, dokter, pas ketika waktu, menyusui itu mhm, takut anakku itu kekurangan ASI. Jadi mmm. sebenarnya tanda-tanda anak kita itu cukup ASI ketika kita itu berpuasa itu apa gitu? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi, ini secara general juga bisa, walaupun bundanya nggak puasa, ini juga berlaku. Jadi pertama, tanda kecukupan ASI itu pipisnya harus 4 sampai 6 kali sehari. Oke. Setiap 4 jam sekali itu setidaknya pipis. Nah, ini ukurnya gimana ya? Kalau misalnya masih pakai popok, Mhm. popoknya mestinya penuh ya. Oke. Heeh, gitu. Kalau misalnya udah setahun masih pakai pampers sih Mhm. biasanya toiletnya ini soalnya umur 18 bulan ya. Mhm. Pokoknya pipisnya 4 sampai 6 kali sehari. BAB-nya juga, Oke. BAB-nya 3 kali sehari minimal. Atau bisa kalau bagi ASI agak lebih jarang nih biasanya BAB-nya. Karena saking bagusnya ASI, BAB-nya apa, semua nutrisinya diserap sama tubuh, Mhm. jadi nggak jadi BAB. Kemudian apalagi nih, berat badannya. Kalau Oke. misalnya 3 bulan pertama itu naiknya 200 gram per Oke. minggu. Kalau udah lebih tua, 4 sampai 6 bulan itu naiknya 150 gram per minggu dan seterusnya ya, itu. Kemudian bayinya kelihatan kenyang habis Oke. nyusu. Kalau bayi bener-bener masih yang ASI on demand ya, itu habis nyusu tuh tidur biasanya, Oke. ya kan. Kemudian, berat badannya naik, terus kelihatan kenyang, ya tidur atau kenyang, pokoknya Nggak rewel gitu ya? nggak rewel, bener, itu ya tanda-tandanya. Jadi kalau sampai bayinya tuh kelihatan rewel, jadi bayi itu kan nggak bisa ngomong ya, Mhm. nggak kayak kita ya, "Aku sakit!" Nggak mungkin dong, Aku laper gitu ya? serem juga nih kalau bayi bisa ngomong, "Aku lapar, mau." Si bayi nggak bisa, jadi bisanya oe-oe aja. Jadi semua tangisan bayi itu artinya berbeda, Mbak Arin. Oke. Pasti udah Heeh. pengalaman ya. Oe dikit, ini artinya, "Mama, aku beok." Yes. Oe dikit, "Mama, aku lapar." Oke. Gitu. Jadi caranya berkomunikasi ya nangis. Nah, Nangis. kalau misalnya ASI-nya nggak cukup, Mhm. biasanya dia lebih cranky, lebih Oke. iya nangis terus nggak jelas Mhm. gitu. Kemudian atau bahkan yang level yang berat, dehidrasinya udah level berat, itu bahkan nggak mau nyusu dan Oke. lemes, Lemes ya? ngantuk. Hati-hati ya, ngantuknya ini beda sama ngantuk mau bobo. Oke, tidur terus gitu ya, dokter? Yap, heeh. Kalau ngantuk bobo bobo terus, ya itu normal ya kalau emang jamnya tidur, tidur. Tapi kalau ini ngantuknya nih ngantuk karena lemes. Lemes, nggak punya tenaga. Bener banget. Misalnya kayak harusnya kan Mhm. kasih susu kan nyengatnya Mhm. kenceng kan, semangat gitu. Mhm. Itu tuh bener, "Duh nggak ada daya Oke. tenaga sama sekali." Nah, itu tanda-tanda dehidrasi juga, hati-hati ya kalau kayak gitu. Terus boleh cek ubun-ubunnya, Oke. karena kalau misal bayi itu ubun-ubunnya masih cekung, masih empuk. Oke. Nah, itu lebih cekung sorry, ubunnya belum kebentuk ya, Mhm. belum datar, belum apa sih, keras. Mhm. Jadi kalau misal dia itu cekung. Pernah lihat Oke. nggak kayak gitu? Belum pernah sih sejauh ini, Dok. Jadi kalau dari foto-foto nih ya, aku Mhm. browsing-browsing waktu aku menyusui, oh ciri dehidrasi ternyata ininya agak agak Heeh, tenggelam, tenggelam, bener. agak tenggelam ternyata ya. Sunken fenomena namanya kalau Mhm. bahasa. Nah, dulu pas aku menyusui, pas ketika Ramadan gini, dokter, kan nyoba-nyoba ya. Jadi awal-awal hari awal pertama, kedua gitu bertahan. Mmm, Tapi karena melihat anakku tadi rewel-rewel dan tanda-tanda kayaknya nih ibuku nih ya, itu kayaknya karena kamu berpuasa, udah stop aja puasanya. umur Akhirnya, berapa tuh anaknya? waktu itu masih 1 tahun ke bawah. Nggak Oh, MPASI sih, Dok, nggak sebenarnya, MPASI. cuman Cuman lumayan lebih cukup sering ya? cranky gitu. Nah, Heeh, kayaknya tuh mungkin ya itu tadi ya, aku kurang iya. memperhatikan nutrisiku. Iya. Sekarang kalau misalnya emaknya lapar atau haus kan juga jadinya produksi ASI-nya jadi ya berkurang Nah, tetap. kalau kayak gitu gimana nih, dokter? Kalau misalkan aku nih Mhm. udah lemes banget, udah nggak kuat untuk puasa gitu. Batalkan Oke, batalkan puasanya. Bagus batalkan. lagi misalnya
Udah jelas lemes, punya alat misalnya yang diabetes ya, Mhm, untuk ibu-ibu yang diabetes hati-hati harus oke konsul ke dokter spesialis internal kalau oke bisa. Jadi harus cek kalau udah berkunang-kunang, lemes, haus banget, batalin aja. oke Langsung minum air teh manis atau apa oke. yang manis-manis lah kayak gitu. Berarti mending nggak usah puasa dulu ya? Iya, nggak usah gitu. Dikhususkan kalau untuk ibu Ibu menyusui menyusui dan nggak ibu boleh. hamil ya Iya, tadi. benar. Dalam agama juga diatur ya Mhm, itu ya. oke. Nah kalau untuk kira-kira butuh nggak sih, moms itu minum suplemen tertentu atau makanan tertentu gitu, Oke. yang meningkatkan apa ya, stamina ketika berpuasa? Ya. Jadi kalau ibu hamil, ibu menyusui itu kan ada ya kalau misalnya ibu hamil kan ke dokter kandungan Mhm pasti dikasih suplemen-suplemen mhm, ya, asam folat, kalsium, tambah penambah darah atau bahkan susu ibu hamil. Sama oke ibu menyusui juga. Karena kebutuhannya tuh meningkat, kebutuhan kalsiumnya, magnesiumnya, zinc, segala macam tuh meningkat. Dan dia juga masih rentan mengalami anemia. Padahal kalau misalnya ibunya anemia, itu juga tentunya bayinya juga akan terpengaruh nih. Kalau oke ibu hamil ya. Kalau ibu menyusui juga dia akan lebih rentan anemia juga. Makanya jangan lupa kebutuhan mikronutrien yang tadi saya bilang. oke, Jadi makronutrien penting mhm utamanya, tapi mikronutrien juga harus diperhatikan. mhm, Nah ini bedanya. Bedanya eh, ASI dari ibu menyusui yang puasa mhm, sama yang nggak puasa, itu bedanya sebenarnya kalau kita cek kadar lemaknya, kadar mhm, karbohidratnya di ASI-nya itu oke sama. Tapi ada perbedaan di level mikronutriennya. Jadi oke, misalnya kita cek magnesiumnya, kaliumnya, mhm, zincnya, itu ternyata lebih dikit nih memang oke, di ASI ibu yang ibu menyusui yang mhm. berpuasa, ternyata agak beda. Berarti ini sangat mempengaruhi sekali kualitas ASI-nya gitu ya, Dokter. Apakah Iya. ini termasuk dalam efek negatifnya berpuasa ketika menyusui? Oke, sebenarnya puasa tuh nggak ada efek negatif sih sebenarnya, cuman, kalaupun itu berpengaruh tadi kan saya bilang ada perbedaannya nggak Oke, ada, tetapi ada. kan itu mikronutrien aja, yang Oke, kecil-kecil aja. Nah, makanya buat ngakalin itu Bunda bisa menambahkan suplemen di sini. oke. Kan kalau misalnya tadi kan makronutrien, vitamin, mineral tuh kita dapat dari mana sih? Dari, buah buah Mhm sama sayur ya terutama, tapi dari makanan-makanan juga sih, meskipun lebih banyak dari buah dan mhm. nah kalau kira-kira, waktunya nggak nyanda ya, waktunya nggak nyampe, waduh habis sahur, sahur cuman sebentar atau udah Mhm. kesiangan gitu kan, nggak sempet Nggak makan sempet. sesuai yang dianjurkan. Mhm. Nah itu bisa langsung minum suplemen aja. Karena kadang seorang moms tuh juga mikirnya kan masak, ini itu gitu, lebih repot. Lebih repot, belum anaknya ewek-ewek minta kayak Iya, pokok. itu Suaminya gimana? juga gitu ya Mhm. misalnya, jadi aduh, apa, cepet-cepetan. Cepet-cepetan, effort-nya lebih tinggi, lebih banyak gitu. Nah, jadi bisa ya minum suplemen ya, suplemen Oke. atau susu ibu menyusui juga boleh. Oke, boleh berarti ya untuk Boleh. minum suplemen-suplemen tertentu. Kalau untuk makanan sendiri kurma gitu dianjurkan sih, Dokter? Ya, itu sangat dianjurkan jadi sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad, Oke. kebetulan saya muslim ya, jadi memang kalau orang berpuasa itu Mhm. disunahkan, minum air putih Bukanya ya, jangan lupa doa, terus makan kurma, 1 biji itu oke. udah langsung enak ke perut, dia menurunkan asam lambung Mhm. ya, bagus untuk orang-orang yang mengalami, sakit asam lambung atau Oke. GERD ya. Kemudian dia juga mengandung karbohidrat sederhana yang langsung ketika kita puasa kan lemas banget ya, udah, gitu, udah yang diajak ngomong udah yang oleng gitu. Udah ini, apa, ditanya apa jawabannya mungkin beda gitu. Ya, biasa sambil ngabuburit, makanya Iya, sambil ngabuburit ya biar, happy gitu ya. Tapi setelah itu kita makan kurma tuh langsung melonjak ya gula oke darahnya supaya apa, supaya, tubuh kita tuh punya organ-organ nih Mbak, nih. oke Nah, kalau misalnya, apa, berpuasa tuh kita akan ngambil cadangan energi, lemak dan segala oke. macam, tapi itu ada batasnya. Ketika udah berapa jam berpuasa, lemes banget. Nah, kita butuh asupan kalori yang langsung melonjakkan gula Oke, darah tadi. Nah, dengan kurma bisa dengan dibantu. kurma. Nah, ini kalau ini kaitannya sama ibu menyusui, Mhm, kurma itu juga mengandung estrol yang merupakan kolesterol ya. Dan kolesterol, kemudian dia juga bisa merangsang keluarnya hormon laktasi tadi. oke. Berarti ini kaitannya sama menyusui juga, akan Mhm, akan menyusui gitu. Dan dia juga mengandung vitamin-vitamin ya, vitamin B, kemudian ada kandungan kaliumnya, magnesium yang tadi saya sebut kalau menyusui itu aslinya kadar mikronutrien berkurang. oke Yang tadi magnesium, kalium, zinc itu berkurang. Makanya oke bisa diakalin dengan makan kurma beberapa oke. biji dalam sehari. Kalau nggak salah ada sebuah penelitian yang menyebutkan 4 butir kurma dalam sehari bisa memenuhi kebutuhan, kalium, magnesium tuh sebesar 15-20% Oke. dalam sehari, gitu. Nah, itu jadi mungkin untuk yang ingin menyusui ketika Ramadan, salah satu tipsnya bisa konsumsi kurma gitu ya, gitu. Nah, pastinya kalau untuk tadi ya dokter, seperti yang aku bilang, kalau puasa Ramadan,
Jadi moms tuh, jadi ibu, jadi istri itu biasanya kan akan lebih apa ya, lebih riweh, lebih banyak kegiatannya. Entah kenapa sebenarnya sama aja ya seperti Iya, puasa-puasa sunnah, tapi kalau Ramadan tuh ada aktivitas-aktivitas iya, ibadah yang membutuhkan banyak energi gitu. benar, benar. Masak lah, terus masih ngomong anak, terus masih ibadah juga. Nah, biasanya kan ada rasa apa ya, kelelahan, capek, terus mungkin lemes, bahkan ketika mungkin saya masih ingin menyusui gitu. Nah, itu gimana tuh ya? Biar nggak capek Biar ya. mengelola rasa apa, capeknya, rasa lelahnya itu seperti apa? Masih boleh olahraga nggak tuh? Nah, benar banget. Jadi di dalam apa jiwa yang sehat ada tubuh yang kuat juga. Mensana in Nah, corpore kamu sano. bilang gitu. Ini Bu Dokter ngomong gini juga nggak ngomong aja loh. Dokter juga olahraga ya. Iya. Hari 30 kilo kuat, guys. Aduh, kayaknya saya harus ikut Dokter Aisyah ya nih ya, biar diajak lari, biar agak Iya, ini jangan ya. jadi kenyataannya. Iya, iya. Jadi tetap ya harus Yes, oke. harus disarankan, Oke. sangat disarankan untuk tetap berolahraga. Bergerak sih paling enggak. Jadi jangan sampai cuman jadi kaum mageran, tidur-tiduran aja. Jadi Karena kalau puasa pastinya habis sahur, habis subuhan tidur. Rata-rata kayak gitu ya ya. katanya kalau tidurnya orang berpuasa tuh ibadah. Ibadah Itu jadi bukan, alasan itu ya. tapi sebenarnya itu lebih karena daripada gibah, Heeh, daripada melakukan betul. maksiat mendingan Yes. tidur ya. Tapi itu bukan jadi satu alasan ya Mm-mm. untuk tidak Olahraga. beraktivitas. Ya, boleh ya beraktivitas tuh kalau ibu hamil aja juga disarankan ya tuh jalan kecil ya supaya nanti persalinan lebih Lancar. lancar, lebih nggak ngeden-ngedennya nggak terlalu ini gitu. Oke. Kemudian untuk ibu menyusui sama, jadi disarankan untuk aktivitas fisik paling nggak jalan kaki 60 menit dalam sehari. Atau misalnya ngajak si kecil main, Mm-mm. ngejar-ngejar anaknya juga masuk ya. Termasuk olahraga ya, itu membersihkan mainan-mainan tuh termasuk olahraga itu, Dok. Asik sih itu, asik sih. Kalau olahraga kan Iya. lebih hard impact. Oke. Ya paling nggak jalan, Mm-mm. gitu aja sih. Tapi yang jelas jangan tidur-tiduran aja. Oke, Atau ya. apalah baca buku atau nyuci piring, Betul. potong-potong bawang, Biar nggak stres juga ya, dokter ya. ya. Jadi, Atau zumba di rumah, oke. nyetok-nyetok, ya kan? Pilates, yoga, tuh Nah, ya. itu udah Sekarang bisa. bisa banget ya Bisa di gampang rumah tinggal untuk beli olahraga. matras, udah senam di rumah. Betul. Ya, tuh jadi itu mungkin jadi apa ya, aktivitas-aktivitas fisik yang lebih banyak tuh supaya stres dan kelelahannya berkurang. Cuman karena lagi puasa disarankan tuh kalau olahraga itu setelah sahur ya pagi hari karena Oke. masih full energi Oke. atau menjelang berbuka. Oke. Jangan olahraga ketika siang hari udah Jam 12. ini baterainya udah kuset nih ya. Udah kalau lihat apa namanya, lihat jalanan tuh udah airnya udah banyak, dokter. Iya, udah Udah airnya mager. udah banyak gitu ya. Oke. Iya. Nah, kalau untuk bayi sendiri, nah tadi yang seperti aku bilang tadi pengalamanku gitu ya, dokter. Anakku tuh rewel karena aku puasa gitu. Padahal usianya sebenarnya udah masuk MPASI tuh, Oke. ya. Nah, kira-kira itu tuh aku harus ngapain kalau misalkan anaknya rewel, kayaknya sih masih nggak mau menyusu gitu. Padahal kita itu apa namanya, dia tuh masih usianya untuk menyusu. Mhm, Jadi dia tuh rewel, nggak mau menyusu. mhm. Itu gimana itu, dokter? Oke. Apakah karena rasa ASI-nya jadi nggak enak? Aduh mitos itu Gitu, ya. ya. Terus sering kalau bilang ada orang tua mertua nih Yes. biasanya ya. "Asi kamu basi." Gimana bisa basi sih? Orang aslinya langsung Di dari freezer pabriknya, langsung ya padahal ya. dari Di mag pabriknya langsung di ya. Magicom ini ya. Anget. Iya, jadi nggak ada istilah ASI Oke. basi, ASI busuk, ASI nggak enak, nggak ada. ASInya orang Amerika sama orang Heeh. Indonesia tuh sama Oke. sama aja ya, jadi nggak ada kayak gitu. Jadi, kemudian kalau misalnya bayinya rewel gimana dong? Heeh. Kalau misalnya tadi Mbak Arini bilang anaknya udah usia Heeh. MPASI, lihat lagi nih, karena rewelnya anak tuh beda-beda. Bisa aja Oke. rewelnya karena emang gerah, Mhm. kepanasan, bisa karena perutnya Oke. sakit, lagi emang demam atau Mhm. gimana. Mungkin bisa juga karena lapar. Cuman Oke. kita lihat lagi nih, kalau misalnya udah usia Mhm. MPASI kan berarti tadi kalau 8 bulan, 10 bulan kan udah 50-50 ya. Mhm. Itu berarti lihat lagi ini MPASI-nya udah tercukupi belum? Mungkin dia Oke. cuma laparnya lapar snacking aja bisa. Mhm. Jadi nggak harus langsung ASI. Tapi kalau emang Asik. emang anak biasanya kalau lagi sakit itu rewel pengennya nempel mamahnya, Mhm. ya kan? Pernah kan ya, kita Yes, sakit kayak banget. dia pokoknya nangis, terus Heeh. matanya digendong, terus pokoknya pengen nempel mamah. Nah, itu akhirnya nenen jadi senjata. Mhm. Tapi sebetulnya sebetulnya lihat lagi ke usianya, tidak Oke. harus selalu ketika anak rewel pasti nenen. Oke. Nggak harus kayak gitu. Jadi tapi kalau anaknya lemes, lihat Mhm. lagi ya kebutuhannya. Kalau emang dianya minta ASI, ya udah kasih ASI.
kalau mamanya masih kuat Mm-mm. dan puasa ya. Oke. Jadi lihat-lihat lagi sih. Ini lihat-lihat. Jadi kapan boleh membatalkan puasa? Lihat lagi anaknya. Kira-kira anaknya masih butuh nenen apa nggak butuh Mm-mm. nggak? Dan lihat lagi ibunya. Kalau anaknya minta nenen dan ibunya masih kuat menyusui, silahkan Oke. lanjutkan. Tapi kalau ibunya ternyata juga lemes tadi, udah fata morgana nih ya. Air. Udah lihat banyak air gitu ya kayaknya. Ya itu jangan menyiksa diri sendiri. Oke. Nyanyi hambanya kalau memberikan keringanan untuk membayar Oke. fidyah bisa dibatalin. Boleh berarti ya kalau berarti ini masuk ke pertanyaan terakhir ya. Ternyata banyak banget pertanyaanku dan ini udah pertanyaan terakhir. Mengenai tanda-tanda apa ini udah stop deh, nggak usah puasa ya. Kira-kira ini puasa ini mengganggu aktivitas menyusuinya itu ketika apa? Baik untuk momsnya dan juga babynya. Oke. Ketika berpuasa itu sudah mengganggu, itu ditandai dengan turunnya berat badan ibunya. Oke. Jadi misalnya turun berat badan 1 kilo 2 kilo dalam 1 minggu, kemudian berat badan babynya juga nggak naik, antara nggak Oke. naik atau bahkan turun. Oke. Karena kebutuhan, terutama bayi ya, bayi itu sampai 70% itu isinya air, kebutuhan cairan. Maksudnya badannya, komposisi tubuhnya tuh lebih banyak cairan. Gitu. Jadi kebayang nggak kalau misalnya dia dehidrasi, itu pasti seret Oke. langsung, iya, maksudnya cairannya langsung berkurang. Lemes, kuyuh gitu ya. Anak-anak itu, mohon maaf ya, penyebab kematian terbesar tuh pneumonia sama Oke. diare dehidrasi. Ya Oke. karena itu kalau dehidrasi bisa fatal, bisa sampai naudzubillah min dzalik Mm-mm. meninggal. Oke. Kalau nggak segera Amit-amit ditemukan ya. penanganan. Nah, berarti catatan yang buat bunda-bunda semua yang menyusui sambil sedang berpuasa, Mm-mm. ketika anaknya lemes tadi ya, Mm-mm. itu bisa ditandai dengan cranky, rewel, terus Oke. nangis, terus lemes, kemudian biasanya mau nyusu jadi nggak mau nyusu, atau udah Mm-mm. usia MPASI jadi nggak mau makan, Oke. terus ngantuk ya, jadi biasanya ceria, wah lari ke sana. Oh belum selari ya kalau misalnya 8 bulan. Ya apa ya, gerak-gerak gitu Heeh. lah ya. Tendang-nendang gitu ya. Nah, nendang Terus kalau jadi perlu, berkurang. nah, diem aja. Terus pipisnya warna kuning pekat. Harusnya kan Oke. pipisnya kuning bening ya. Heeh. Jadi kuning pekat agak coklat. Oke. Artinya dehidrasi itu. Kemudian pipisnya jarang gitu. Nah, itu udah tanda-tanda bahaya gitu ya. Oke. Sama seperti bundanya. Bunda udah berkunang-kunang nih. Aduh, lihat udah jadi hitam semua gitu kan. Terus lemes Oke. semuanya. Terus haus banget gitu. Padahal harus nyusuin lagi. Payudaranya Heeh. juga belum keisi misalnya. Harusnya kan setiap setengah jam sekali keisi Fungsi, tuh iya, keisi terus. otomatis, heeh. Tapi kalau misalnya nutrisinya tidak, terdukung dengan Heeh. baik gitu ya, staminanya juga kurang, ya udah, bundanya nggak kuat, Heeh. batalin aja. Sesuatu yang Oke. menyiksa nggak perlu diteruskan. Oke, jadi intinya pastinya lihat kondisi ya, Mhm, lihat kondisi momsnya, lihat kondisi babynya. benar. Hari ini materinya karena besok kita udah mulai, bentar lagi kita udah bulan puasa Iya, nih, udah mulai Ramadan, seneng banget karena kita ketemu lagi di Ramadan. iya, benar. Aduh seneng banget Dokter Aisyah, semoga nanti puasanya lancar, Amin ibadahnya amin. lancar Semoga ya. Mbak Arini juga ya, Amin sejuk. ya. Senang banget semoga Mom dan Pap semuanya ya menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini dengan lancar. Untuk ibu yang menyusui tadi ya, jangan lupa dengarkan tips-tipsnya dari Dokter Aisyah. Gitu. Sehat selalu Mom dan Pap, sehat selalu Dokter Aisyah. Sehat selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye bye Mom, selamat Bye. berpuasa.